Halo, Hai, halo, hai. halo. Kami dari kelompok 5 Lima. yang beranggotakan aku Nicholas. Aku Anne, aku Maria, aku Elisha. Dan aku Gerard. Tujuan kami membuat video literasi ini untuk mengedukasi para penonton mengenai kenyataan aktivitas permintaan dan penawaran dengan teori yang ideal, yaitu teori permintaan dan penawaran. Nah, selanjutnya kita melihat hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan mengatakan bahwa jika harga naik, maka permintaan akan turun. Sedangkan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Nah, pada hukum penawaran kita dapat melihat bahwa jika harga naik, maka penawaran juga akan meningkat. Sedangkan jika harga turun, maka penawaran juga akan menurun. Permintaan menunjukkan banyaknya jumlah barang yang tersedia di pasar tertentu dengan tingkat harga, pendapatan, dan dalam periode waktu tertentu. Sedangkan penawaran merupakan banyaknya jumlah barang yang tersedia dengan tingkat harga, pendapatan, dan dalam periode waktu tertentu. Nah, ada beberapa motivasi dalam pembelian. Pertama itu psikologis, yang kedua individu, yang ketiga sosial, yang keempat budaya. Permintaan konsumen dipengaruhi oleh motivasi pembelian. Video ini memiliki kesejajaran dengan maksimum utility, di mana konsumen membeli suatu produk untuk mencapai kepuasan yang maksimal. Dalam video ini, terlihat bahwa beberapa konsumen membeli suatu produk yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah selera konsumen. Menurut konsumen yang kami wawancarai, dia membeli mie ayam karena faktor ajakan teman. Dan ini adalah pembelian yang pertama yang dilakukan untuk mie ayam tersebut. Kami menyimpulkan bahwa konsumen tersebut sudah mencapai maksimum utility atau kepuasan yang maksimal karena pelayanan yang diberikan oleh produsen, rasa dari mie ayam tersebut, dan tempat yang disajikan sangat bersih. Sehingga konsumen tersebut mengatakan bahwa dia akan melakukan pembelian kembali karena pelayanan yang diberikan sangat baik. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa produsen yang dapat memberikan kepuasan maksimal kepada konsumen akan meningkatkan demand mereka. Nah, dalam video tadi kita melihat bahwa produk-produk yang ditawarkan produsen pasti memiliki permintaannya. Jika dalam tempat tadi kita melihat atau membicarakan mengenai maximum utility, di sini kita akan membicarakan mengenai permintaan yang irasional. Apakah daya beli yang tinggi juga berarti tingkat permintaan yang tinggi juga? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus melihat bahwa dalam video tadi terdapat anak-anak yang membeli mainan dalam jumlah yang banyak, tapi kita melihat bahwa mainan tersebut semuanya sama saja. Kedua, kita melihat penawaran produk-produk yang irasional. Dengan kata lain, harganya relatif tinggi dengan fungsi relatif rendah. Namun karena target pasarnya memiliki daya beli yang cukup tinggi, produk-produk itu laku-laku saja. Jadi, permintaan yang irasional sungguh tidak baik. Karena kita tahu Tuhan telah memberikan kita kecukupan untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri. Sehingga daya beli yang tinggi tidak berarti atau bukan berarti bahwa tingkat permintaannya juga harus tinggi. Jadi, semoga melalui video ini kita dapat menggunakan kebebasan kita untuk membeli produk barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan kita. Hendaklah kita dapat menggunakan kebebasan itu dengan penuh hikmat sehingga kita tidak lagi membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Contohnya, kita sudah memiliki suatu barang tetapi tetap saja kita masih menggunakan tersebut. Oleh karena itu, langkah praktis yang perlu kita lakukan, yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Yang kedua, kita harus mengetahui kebutuhan kita yang sebenarnya. Dan yang ketiga, kita harus melihat budget kita saat melakukan belanja. Sekian dari video literasi kami.